Naila, seorang gadis muda penghafal Al-Quran yang dikenal karena akhlaknya yang lembut dan kehidupan sederhana, tiba-tiba membuat keputusan besar. Ia menerima lamaran seorang kuli bangunan bernama Reza. Keputusan itu langsung mengguncang keluarganya dan bahkan masyarakat sekitar. Banyak yang meremehkan Reza, menilai dari baju kumalnya dan upah pas-pasan. Tapi Naila melihat lebih dari sekadar penampilan. Ia melihat ketulusan, keikhlasan, dan entah kenapa, ada getaran aneh di hatinya saat menatap mata lelaki itu. Saat hari akad tiba, cemoohan memuncak hingga Reza menyebut mahar. Semua terdiam, bukan hanya karena jumlahnya yang mencengangkan, tapi karena kisah yang menyertainya. Di balik semua itu, Reza menyimpan rahasia besar yang membuat semua orang termasuk keluarga Naila tersentuh, bahkan malu. Namaku Naila. Umurku 22 tahun, aku tumbuh di lingkungan pesantren kecil di pinggiran kota, dan sejak usia belasan, aku sudah terbiasa mengisi acara tadarus dan menjadi panitia kajian ibu-ibu. Orang-orang sering memanggilku anak ustazah. Padahal ibuku cuma guru ngaji biasa, dan ayahku bekerja sebagai tukang servis pompa air. Aku tak pernah bercita-cita muluk. Aku hanya ingin hidup tenang, menikah dengan pria yang bisa membimbingku dengan sabar, dan tetap dekat dengan Al-Quran. Tapi hidup kadang suka kasih teka-teki aneh. Hari itu, aku lagi menyapu halaman musyola. Debu bulan Rajab menggoda masuk ke dalam sandal jepitku. Di seberang, aku melihat seorang pria sedang sibuk mengangkut karung semen. Bajunya lusuh, wajahnya legam kena matahari. Tapi, entah kenapa, ada yang berbeda. Tatapannya tidak sembarangan, seperti ada luka, tapi juga penuh keteguhan. Namanya Reza, kuli bangunan, tidak terkenal, tidak punya motor bagus, tidak punya gelar, apalagi popularitas. Tapi sejak pertemuan itu, pikiranku mulai aneh. Aku yang biasa dingin terhadap pria justru sering memikirkan wajahnya. Astagfirullah, hari demi hari, kami sering saling sapa, sopan, wajar, tanpa niat macam-macam. Tapi semakin lama aku melihat caranya bekerja, caranya bersikap pada orang tua, bahkan caranya mengusap dahi dengan tangan sebelum makan. Hatiku seperti dipeluk diam-diam. Lalu suatu hari, saat aku pulang dari pengajian sore, aku bilang pada ibu, "Bu, kalau ada orang melamar Naila, tapi orang biasa, bahkan mungkin gak punya apa-apa, asal dia baik, sabar, syaratnya terjaga, Naila mau." Ibu menoleh cepat. "Kamu maksud siapa?" Aku diam. "Jangan bilang kamu suka sama yang kerja nambal atap musyola itu?" Suara ibu nyaris bergetar. Aku menunduk. "Namanya Reza." Malam itu, rumah kami seperti mendadak sempit. Ayah hanya menatap kosong ke arah dinding, sementara ibu menghela napas berkali-kali. Tidak ada yang marah, tapi justru itu yang membuatku sesak. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ayah ke ruang tamu. "Kalau kamu serius, ayah minta satu hal," katanya sambil menatap tajam. Ayah ingin kenal dia dulu, bukan sekadar lihat. Dia angkat batu bata. Ayah mau tahu, dia anak siapa? Tinggal di mana? Niatnya apa? Aku mengangguk pelan. 3 hari setelahnya, Reza datang. Mengenakan kemeja hijau tua yang disetrika rapi, dan peci putih bersih yang tampak kontras dengan wajah gelapnya. Ia datang sendirian, tidak membawa orang tua, tidak juga seserahan mewah. Ayah membuka pembicaraan dengan datar. "Kenapa kamu mau menikahi anak kami?" Reza menunduk sopan, lalu menjawab dengan suara tenang. "Karena saya yakin, orang baik itu pantas mendapatkan cinta yang jujur. Dan saya ingin mencintai dia, Bu, Pak, dengan cara yang Allah ridhoi." Ayah terdiam. Aku tahu, jawaban itu bukan yang ayah harapkan. Tapi aku bisa lihat, ada sesuatu dalam sorot mata Reza yang membuat ayah berpikir lebih lama. Ibu menghela napas. "Nak, kamu tahu Naila ini banyak yang suka. Ada santri dari pesantren luar yang sudah bicara ke kami. Ada juga pegawai bank syariah. Tapi kami bahkan gak tahu kamu tinggal di mana." Reza tersenyum, tapi tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Saya tidak minta dipercaya sekarang, tapi izinkan saya buktikan kalau cinta saya bukan buat main-main." Setelah itu,
Desas-desus pun beredar cepat. Naila mau nikah sama tukang bangunan? Masa sih anak ustazah? Nerima lamaran pria nggak jelas? Dia cinta buta. Ya, telingaku perih, tapi hatiku tetap teguh. Aku nggak peduli dengan label yang mereka tempelkan ke Reza. Aku hanya tahu, dia tidak pernah memuji dirinya sendiri, tidak pernah mencari perhatian, dan tidak pernah memaksaku untuk memilihnya. Yang kulihat cuma satu, Reza memuliakan agama, memuliakan orang tua, dan diam-diam mencuri hatiku dengan akhlaknya. Beberapa minggu kemudian, aku putuskan sesuatu. Di malam menjelang subuh, aku mengetuk pintu kamar ayah. Dengan suara pelan, aku berkata, "Ya, Naila sudah istihara." "Nala mantap." Ayah menatapku lama, lalu berdiri pelan, menyentuh bahuku. "Ayah takut kamu menyesal, Nah," katanya. Aku tersenyum, walau air mata sudah jatuh. "Kalau nanti pun hidup kami susah, itu takdir Allah. Tapi setidaknya, Naila sudah memilih orang yang tidak pura-pura baik hanya karena punya dunia." Ayah memelukku lama, tidak berkata apa-apa lagi. 1 minggu kemudian, ayah menelpon Reza. "Kami terima, tapi jangan main-main. Ini bukan sinetron." Dan disitulah semuanya dimulai. Lamaran, kata yang biasanya bikin hati berbunga-bunga, justru jadi badai kecil di rumah kami. Hari itu, tamu yang datang hanya beberapa orang. Tidak ada musik, tidak ada dekorasi, tidak ada piring-piring mewah. Hanya tikar panjang di ruang tamu dan 2 teko teh manis di meja kayu. Reza datang lagi. Kali ini membawa 2 orang sahabat lamanya, keduanya juga berpakaian sederhana. Seorang membawa sekotak kecil kue bolu, dan yang satu lagi membawa plastik berisi buah jeruk. Sementara itu, di balik tirai, aku duduk diam, mendengar semuanya tanpa bisa ikut bicara. Aku tahu, banyak yang tidak setuju, tapi baru kusadari, rasanya lebih sakit mendengar kekecewaan dari orang-orang terdekat. "Kami mohon maaf," ucap ibu membuka, suaranya agak tinggi. "Kami bukan keluarga yang berlebihan, tapi Naila ini anak satu-satunya perempuan. Kami punya harapan besar." Reza menunduk sopan. "Saya paham, Bu, dan saya datang bukan ingin merampas harapan Ibu. Justru saya ingin jadi bagian dari harapan itu." Kakak sepupuku ikut bicara. Nada bicaranya agak sinis. "Mas Reza, saya langsung to the point ya. Kamu kerja apa sekarang?" "Saya bantu proyek pembangunan pesantren, Mbak." "Bantu atau memang buruhnya?" "Insya Allah saya buruh. Tapi saya senang menjalaninya." Mendadak ruangan hening. Ayah bergumam pelan, "Kalau kamu menikah nanti, tinggal di mana?" Reza menarik napas. "Saat ini saya ngontrak kamar kecil dekat masjid. Tapi kalau Allah izinkan, saya akan ajak Naila pindah ke rumah yang lebih layak." Kakakku tertawa kecil, pelan tapi menusuk. "Jadi, Naila harus sabar menunggu nasib baik datang." "Ya, aku tahu. Mereka tidak bermaksud kejam. Mereka hanya takut." Tapi rasa takut yang mereka peluk berubah jadi cemoohan yang tidak adil. Setelah semua pembicaraan selesai, Reza berdiri. Ia tidak membantah, tidak juga membela diri. Ia hanya menatap ayahku, lalu berkata, "Pak, Bu, saya tahu saya tidak punya banyak, tapi saya punya niat, dan saya akan berjuang. Kalau saya bohong, biar Allah yang balas. Tapi kalau saya tulus, semoga Allah bimbing langkah kami." Hening. Ayah menunduk. Ibu menoleh ke arahku yang kini duduk lebih dekat dari balik tirai. "Apa kamu yakin, Naila?" Suara ibu nyaris berbisik. Aku mengangguk. "Iya, Bu, meski nanti harus susah." Aku menarik napas, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Rasulullah juga menikah tanpa harta berlimpah, Bu, tapi cintanya kuat. Dan aku ingin cinta seperti itu." Air mata mengalir di pipiku. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena keyakinanku diuji oleh orang-orang yang paling kucintai. Setelah Reza dan sahabatnya pulang, suasana rumah kami hampa. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada tawa-tawa ringan, hanya kecemasan yang menggantung di antara dinding rumah kami. Ibu masuk ke dapur, tapi aku bisa dengar isaknya. Ayah duduk di teras, diam, lama. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Kami hanya memandangi langit sore yang kemerahan. Burung-burung lewat,
seolah membawa pesan yang tak kami mengerti. Ayah, cuma ingin kamu bahagia. Nak, ucap ayah tiba-tiba. Naila tahu. Ya, semua orang bicara. Saudara-saudara mulai mencibir. Mereka bilang kamu menurunkan derajat keluarga. Aku menunduk. Biarkan mereka bicara. Ya, kalau Reza memang buruk, Naila sendiri yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau dia ternyata baik, semoga Allah membuka mata semua orang. Ayah menatapku lama, lalu menghela napas. Ayah harap kamu gak salah lihat. Nah, malam itu, aku syalat istikharah lagi. Meminta petunjuk, meminta kekuatan. Di saat teman-temanku sedang sibuk memilih antara mahar emas 30 gram atau cincin berlian, aku hanya ingin satu hal, ketenangan hati. Dan entah kenapa, nama Reza selalu muncul di ujung doaku. 3 hari setelah lamaran, semua makin kacau. WhatsApp grup keluarga meledak. Tanteku di Surabaya bilang dia tidak akan datang ke akad nanti. Kalau anakmu nikah dengan kuli, aku malu duduk satu saf. Tulisnya, sepupu-sepupuku yang dulu sering memuji Naila, kini diam 1000 bahasa. Ada yang menegur lewat status, ada yang menyindir lewat pesan pribadi. Salah satu temanku berkata, "Lah, kamu kan bisa dapat yang lebih. Kenapa kayak milih susah?" Sendiri, aku cuma jawab satu kalimat, karena aku tidak butuh kemewahan untuk bahagia. Aku hanya butuh seseorang yang mencintaiku dengan iman. Seminggu sebelum akad, rumah kami mulai sepi dari dukungan. Tapi anehnya, hatiku justru makin tenang. Mungkin inilah jalan yang kupilih. Mungkin benar, cinta yang tulus harus diuji bukan oleh kata manis, tapi oleh siapa yang bertahan ketika semua menentang. Dan aku tahu, Reza tak pernah sekalipun mundur. Hari lamaran resmi pun tiba. Hari yang biasanya dipenuhi bunga, selamatan, dan gelak tawa keluarga di rumah kami justru diwarnai dengan rasa kikuk dan suasana yang dingin. Hanya keluarga inti yang hadir. Beberapa sepupu yang dulu begitu dekat, tiba-tiba punya alasan sedang keluar kota atau enggak enak badan. Padahal aku tahu, mereka hanya malu duduk bersama pria yang mereka nilai tak layak untukku. Aku mengenakan gamis putih polos dengan kerudung warna pastel. Tak ada make up berlebihan, hanya bedak tipis dan lip balm seadanya. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Sementara itu, dari arah pintu depan, suara sandal jepit beradu dengan keramik terdengar lirih. Reza datang bersama 2 orang lelaki yang dulu juga hadir saat ia melamar secara pribadi. Tak membawa baki-baki mewah seperti di acara lamaran teman-temanku. Hanya sebuah tas kecil berisi 2 potong pakaian untuk seserahan, 1 Al-Quran, dan sekotak roti buatan tangan. Ibu menyambut mereka dengan raut wajah datar. Ayah mempersilakan duduk, tapi tak ada senyum yang benar-benar menghangatkan suasana. Reza duduk dengan tenang, tidak banyak bicara, tapi sorot matanya seperti seseorang yang sudah sangat siap. Bukan karena berani, tapi karena yakin. "Mas, Reza," ayah membuka suara, sedikit kaku. "Kami tidak ingin anak kami menderita. Itu prinsip kami. Kalau kamu memang yakin ingin membimbing Naila, kami harap kamu tahu, jalan ke depan tidak ringan." Reza mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak, dan saya tidak janji akan membuat semuanya mudah. Tapi saya janji tidak akan pernah menyerah." Ucapannya sederhana, tapi entah kenapa, ayah mendadak terdiam cukup lama setelah itu. Tiba-tiba, suara ibu ikut masuk. "Boleh ibu tanya sesuatu?" Reza menoleh. "Silakan, Bu." Ibu tidak minta rumah besar, tidak minta mobil. Tapi satu hal yang ingin ibu tahu, apa kamu yakin bisa penuhi kebutuhan istri kamu nanti? Bukan cuma sandang pangan, tapi perasaan, perhatian, rasa aman. Reza menatap lurus ke arah ibu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. "Insya Allah, Bu, saya mungkin tak punya semua sekarang. Tapi saya belajar jati laki-laki bukan dari jumlah gaji, tapi dari bagaimana saya memuliakan istri saya nanti." Ruangan kembali hening. Bibi dari pihak ibu yang duduk di pojokan akhirnya tak tahan. Ikut ngeletuk, "Ya Allah, Naila, kamu cantik, penghafal Quran, lulusan pesantren pula. Masa hidupnya dimulai dengan suami kuli? Susah, Le."
nanti kamu sakit hati sendiri. Aku yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Bibi, kalau saya sakit hati karena tak punya emas, tak bisa liburan ke luar negeri, atau tak diberi rumah mewah, mungkin saya terlalu duniawi, semua menoleh padaku. Tapi selama saya dicintai dengan ikhlas dan dilindungi dengan adab, itu lebih dari cukup. Saya nggak takut hidup susah, Beb. Saya cuma takut salah memilih laki-laki yang tampak kaya, tapi miskin jiwa. Bibi mendengus kecil, lalu diam. Tapi sorot matanya masih penuh tidak percaya. Setelah sesi perbincangan yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya acara diselesaikan dengan pembacaan doa bersama. Tak ada peluk-pelukan haru, tak ada tawa lepas. Hanya salaman kaku dan mata yang penuh keraguan. Sesudah acara, Reza keluar rumah lebih dulu. Aku pun menyelinap ke teras belakang untuk menghirup udara. Tapi baru beberapa menit berdiri, ku dengar suara langkah kaki mendekat. Reza, dia menatapku dari kejauhan, tidak berani terlalu dekat. Tapi dari jaraknya, ia berkata, "Terima kasih sudah berani memilih saya, Naila." Aku menatapnya dan berkata, "Saya nggak memilih kamu karena kamu sempurna, Za. Saya memilih kamu karena saya percaya kamu tidak akan pura-pura." Dia tersenyum, senyum yang tidak meyakinkan dunia, tapi cukup untuk meyakinkanku. Hari-hari setelah itu tak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, tetangga mulai menyindir dengan lirikan dan kalimat setengah bisik. Sayang ya, padahal bisa dapat ustaz dari luar negeri. Paling nanti juga cerai dalam setahun. Katanya suaminya nggak punya kerja tetap. Kadang aku ingin menangis, tapi aku tahu memilih jalan ini memang butuh sabar. Seperti memilih naik perahu kecil saat badai, tapi entah kenapa, aku tidak merasa goyah. Dan Reza, dia pun tidak tinggal diam. Beberapa minggu menjelang akad, dia bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap kali lewat depan rumahku, bajunya pasti basah oleh peluh. Tapi ia tak pernah menengadah tangan meminta simpati. Ia hanya terus bekerja, diam-diam, dalam sunyi. Kadang aku bertanya dalam hati, benarkah laki-laki seperti dia masih ada? Seseorang yang tidak menawarkan dunia, tapi menawarkan ketulusan. Dan setiap kali pertanyaan itu datang, aku merasa jawabannya berdiri tepat di hadapanku, dalam wujud Reza. 2 minggu menjelang akad, hidupku terasa seperti berada di bawah sorotan lampu panas, ditatap dan digunjing tanpa henti. Rasanya seperti sedang berjalan di atas panggung pertunjukan, tapi semua penonton berharap aku jatuh. Siang itu, aku sedang menyapu halaman depan rumah saat 2 tetangga lewat. Aku mengenal mereka baik, bahkan sering ikut pengajian bareng. Tapi hari itu, mereka berbisik pelan, cukup pelan untuk terlihat sopan, tapi cukup keras untuk bisa ku dengar. "Masya Allah ya, anak ustazah kok bisa jatuh ke tangan kuli bangunan?" Katanya Reza itu tinggal di kontrakan sempit, makanya aja masih nebeng. Aku tidak menoleh, tidak membalas, hanya mengencangkan genggaman pada gagang sapu. Tapi dada ini, panasnya luar biasa. Malamnya, aku menangis dalam sujud, bukan karena menyesal memilih Reza, tapi karena ternyata cobaan terbesar dalam hidup bukan datang dari musuh, melainkan dari orang-orang yang dulu pernah memanggilku anak salihah. Besoknya, lebih menyakitkan lagi. Salah satu saudara sepupuku Kak Ririn datang ke rumah. Dia dulu paling suportif, paling sering ngajak diskusi soal pernikahan Islami. Tapi kali ini, wajahnya penuh was-was. "Naila," katanya sambil menyeruput teh, "kamu ini mau menikah atau mau menyiksa diri sendiri?" Aku mengernyit. "Maksudnya, Reza, itu kamu tahu sendiri, kan? Kerja aja cuma tukang. Keluarganya juga nggak jelas siapa. Kalau nanti kamu hamil, kamu yakin dia bisa biayai semuanya?" Aku diam. "Dengar ya," katanya sambil mendekat. "Aku bukannya sirik atau apa, tapi kamu itu cantik, pinter, punya nama baik. Kalau sampai hidup kamu nanti berantakan, semua orang bakal bilang, itu karena kamu salah pilih." Aku menelan ludah, sakit rasanya. Tapi aku hanya jawab pelan, "Kak, bukan orang lain yang jalani rumah tanggaku. Aku yang akan jalani. Dan aku percaya, yang Allah pilihkan lewat hati yang tenang, pasti bukan kesalahan."
Wajah Kak Ririn menegang, tapi dia hanya menggeleng dan pamit. Sementara itu, Reza juga tidak luput dari serangan. Sore itu, aku dengar dari adik sepupuku bahwa Reza dimarahi mandornya karena dituduh menyebarkan cerita bahwa dia akan menikah dengan anak orang terpandang. Ada yang bilang dia cuma numpang nama, kata sepupuku. Aku makin sedih. Reza tidak pernah minta dihormati, tidak pernah menyebut-nyebut namaku di luar, tapi orang tetap menuduh. Yang lebih menyayat, ada yang menuduh bahwa Reza hanya ingin memperbaiki nasib lewat menikahi anak ustazah. Bahkan, ada yang bilang aku pasti sudah dibuat jatuh cinta dengan sihir karena terlalu yakin dengan laki-laki yang mereka anggap rendah. Ya Allah, di tengah semua tekanan itu, aku mulai goyah, bukan pada Reza, tapi pada keyakinan bahwa aku bisa tahan hadapi semua ini. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit, lalu membuka pesan-pesan WhatsApp lama dari teman-temanku. Dulu, kami sering bicara soal menikah dengan yang siman, bukan sekadar sekufu status. Tapi sekarang, hanya aku yang benar-benar mencoba membuktikan itu. Aku terdiam cukup lama, hingga akhirnya, ku buka chat Reza. Za, maaf ya, hari ini aku capek sekali. Mereka makin gencar bicara, aku takut. Beberapa menit tak ada balasan, tapi kemudian, masuk satu pesan. Aku juga capek. Naila. Tapi aku janji, aku tidak akan mundur. Kamu tahu kenapa? Aku belum sempat balas, pesan berikutnya masuk. Karena kalau aku mundur, aku bukan hanya kehilangan kamu, aku kehilangan prinsip hidupku. Aku menatap layar, dan air mataku mengalir. Reza mungkin bukan laki-laki sempurna, tapi dia tidak pernah lari. Bahkan ketika dunia seolah ingin mendorongnya keluar. 3 hari kemudian, undangan akad pun mulai dibagikan. Sengaja kami cetak sederhana, tanpa foto, tanpa embel-embel desain modern, hanya nama, tanggal, dan doa. Tapi begitu undangan menyebar, komentar pun makin deras. Ih, undangannya kayak fotokopian. Yakin ini nggak bakal jadi pernikahan kilat, paling-paling cuma bertahan beberapa bulan. Ibu mulai tak tahan. Suatu malam, beliau menangis di dapur. Nah, ibu takut kamu sakit hati, takut kamu dibohongi. Ibu tahu kamu yakin, tapi orang-orang bikin ibu takut. Aku mendekap ibu, memeluknya lama. Lalu kubisikkan, Bu, kalau ternyata aku nanti salah, aku terima. Tapi kalau aku benar, biarkan dunia belajar dari pilihan anakmu. Ibu memelukku erat. Kali ini tak menangis karena sedih, tapi karena mulai percaya. Dan di tengah semua itu, satu hal tetap tidak berubah. Reza, ia masih datang ke musyola setiap sore, masih membantu bersih-bersih, masih menolong anak-anak kecil yang kehilangan sandal, masih tersenyum pada tetangga yang mencibirnya. Mungkin memang benar, cinta itu butuh diuji, tapi bukan untuk dipatahkan, melainkan untuk membuktikan siapa yang tetap bertahan saat semua orang memilih pergi. Dan aku masih memilih bertahan di sisi Reza. Hari itu akhirnya datang, hari yang kupikir akan menjadi salah satu hari terbahagia. Ternyata justru terasa seperti sedang memasuki medan ujian. Langit mendung sejak pagi, udara dingin menempel di kulit seperti firasat yang tak bisa kujelaskan. Tapi jantungku berdetak stabil, bukan karena aku tak takut melainkan karena aku sudah siap. Aku duduk di kamar bersama ibu, yang kali ini tampak lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Beliau membantu merapikan kerudungku, lalu memelukku erat. Ibu masih takut? Nah, tapi ibu sudah ikhlaskan. Semoga kamu tidak salah menaruh hati. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Doakan, Bu, agar Allah ridho. Sementara itu, di ruang tamu depan, tamu mulai berdatangan. Beberapa keluarga hadir dengan wajah dingin. Bahkan ada yang tidak mau bersalaman dengan ayah. Wajah-wajah sinis menyebar seperti kabut. Banyak dari mereka datang, bukan untuk merestui, tapi untuk menyaksikan. Ya, mereka ingin lihat bukti kegagalan Naila memilih pria biasa. Reza datang tepat waktu. Dia mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan, dan peci hitam. Tidak membawa mobil, tidak juga diiringi kerabat banyak. Hanya ditemani 2 sahabatnya yang setia sejak awal.
Tidak ada seserahan besar, tidak ada rombongan mewah. Bahkan, sebagian tamu langsung berbisik saat melihatnya masuk. Masya Allah, beneran cuma begini penampilannya. Nikah tapi kayak datang ke pengajian masjid, bukan akad. Di kursi depan, ayah duduk bersama penghulu dan beberapa saksi. Suasana seperti hampa. Tidak ada senyuman hangat, tidak ada musik atau bacaan shalawat seperti biasanya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika penghulu mengangguk ke arah Reza, lalu berkata, "Mas Reza, sebutkan mahar yang akan Anda berikan kepada calon istri Anda." Dan saat itulah semua berubah. Reza mengangkat mikrofon. Suaranya tenang, tidak tergesa, tidak goyah. "Saya, Muhammad Reza bin Abdullah, menikahi Naila binti Zainuddin dengan mahar berupa sebuah rumah tipe 210 hektar lahan produktif di luar kota, dan beasiswa kuliah S2 ke Madinah atau Kairo sesuai pilihan Naila." Tiba-tiba, hening. Suara kipas angin terdengar jelas. Beberapa tamu menoleh ke kiri dan kanan, seolah menunggu ada yang nyelutuk, bercanda. Ya, tapi Reza tak tersenyum. Ia tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah penghulu. Ayah memicingkan mata. Ibu di dalam kamar langsung berdiri dari duduknya. Penghulu pun terdiam sesaat, lalu mengulang pertanyaannya. Mahar, berupa rumah, tanah, dan beasiswa ke luar negeri? Reza mengangguk mantap. Betul, Pak Kiai. Dan semuanya atas nama Naila. Langsung, surat-suratnya saya bawa. Seorang tamu di barisan tengah terbatuk, yang lain menunduk. Mulut-mulut yang semula cerewet kini bungkam. Dan saat akad pun berlangsung, aku dari balik tirai tak kuasa menahan air mata. Setelah prosesi selesai dan aku resmi menjadi istri Reza, suasana perlahan berubah. Para tamu yang tadinya datang dengan tatapan meremehkan, kini dia membisu. Beberapa mulai mendekat ke arah Reza. Salah satunya bahkan memanggil, "Pak Reza." "Pak," aku sempat berpikir itu hanya salah ucap. Tapi kemudian, seseorang dari belakang mengenakan batik dan memakai ID card perusahaan properti besar, maju dan memeluk Reza. "Wah, akhirnya settle juga, Pak Reza. Maaf ya, saya datang diam-diam. Saya tahu Bapak maunya low profile." Low profile, wajah-wajah terperangah mulai berjatuhan, termasuk wajah sepupuku, bibi, bahkan ayah dan ibu yang mulai berdiri pelan dengan mata membesar. Tak lama, seorang lagi mendekat dan berkata dengan tawa, "Pantas, Jeti ini alasan lo bolak-balik ke proyek tanpa kasih tahu siapa lo sebenarnya, Za. Gila, lo nikah sambil nyamar." Reza tertawa pelan. "Bukan nyamar, cuma lagi pengen lihat siapa yang masih bisa lihat hati, bukan baju." Aku mematung, air mataku jatuh satu persatu. Ternyata, suamiku ini bukan sekadar pria sederhana, tapi pria dengan hati besar dan rencana yang jauh lebih dalam. Lalu, Reza berdiri di depan semua tamu. Ia memegang mikrofon sekali lagi dan berkata, "Saya tahu hari ini banyak dari Anda datang bukan untuk merestui, tapi untuk menilai. Saya tidak marah. Saya mengerti manusia memang terbiasa mengukur dari apa yang tampak. Tapi saya ingin sampaikan, saya memilih bekerja sebagai kuli bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin istri saya Nala menilai. Saya bukan dari kendaraan, bukan dari saldo, tapi dari iman dan adab." Sunyi. Beberapa tamu mulai mengusap air mata, ada yang tertunduk malu. Bahkan salah satu bibi yang dulu paling keras menolak, kini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayah mendekati Reza, memeluknya erat. "Maafkan ayah." Reza hanya membalas pelan, "Ayah tidak salah. Ayah hanya menjaga anaknya. Dan itu yang harus dilakukan seorang lelaki." Aku berdiri dari tempatku, berjalan ke sisi Reza. Kami bertatapan. Dan aku tahu, inilah awal dari sesuatu yang luar biasa. Bukan karena aku menikahi pria kaya, tapi karena aku menikahi pria yang tahu bagaimana menghargai cinta dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan kejutan yang tidak dibuat-buat. Setelah pengumuman mahar mengejutkan itu, suasana akad kami berubah total. Tiba-tiba, orang-orang yang tadinya memandang sebelah mata kini mulai mendekat, menawarkan tangan, bahkan meminta maaf. Beberapa saudara jauh yang sebelumnya hanya duduk, diam,
kini ramai mengajak foto. Tapi Reza tidak berubah. Ia tetap tersenyum tenang, menjawab secukupnya, dan menolak segala bentuk pujian berlebihan. Saat semua tamu mulai bubar, dan keluarga besar sedang makan siang di teras, ayah mengajak Reza duduk di dalam ruang tamu. Ibu pun ikut. Ayah nggak mau tanya soal rumah atau tanah, ucap ayah tiba-tiba. Ayah cuma ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Nak, Reza tertawa kecil. Saya tetap Reza yang ayah temui pertama kali, Pak. Tapi kalau ayah ingin tahu perjalanan saya, izinkan saya cerita. Namaku Muhammad Reza bin Abdullah. Aku lahir di desa kecil di kaki gunung. Ayahku petani, ibuku penjahit. Kami hidup dari sisa-sisa panen dan upah jahit yang kadang tak dibayar tepat waktu. Saat aku kelas 3 SD, ayah meninggal karena kecelakaan saat menebang bambu. Dan sejak itu, hidup kami berubah drastis. Ibuku pernah berkata, "Zah, jangan marah pada kemiskinan, tapi jangan pernah jatuh cinta padanya." Kata-kata itu tertanam kuat di pikiranku. Aku mulai kerja sejak kecil, dari bersih-bersih masjid, bantu angkat galon, sampai ikut jeti kenak angkot. Tapi sejak SMP, aku mulai tertarik pada bangunan. Aku suka menggambar rumah-rumah kecil, sederhana, tapi nyaman. Dan karena aku tak mampu sekolah arsitektur, aku belajar dari tukang-tukang tua. Aku jati buruh bangunan sampai SMA. Lulus pun, aku nggak lanjut kuliah. Tapi aku tetap belajar, baca buku bekas, pinjam majalah teknik sipil dari perpus, bahkan nonton video tutorial berbahasa asing pakai subtitle kecil yang mataku sampai perih bacanya. Satu hari, saat proyek tempatku kerja bermasalah karena kesalahan hitungan struktur, aku memberanikan diri memberikan alternatif. Ternyata, ideku dipakai. Dan sejak itu, si pemilik proyek mulai memperhatikan. Namanya Pak Edwin. Beliau bilang aku punya bakat manajemen. Beliau pun mengajakku magang di kantornya sambil tetap kerja di lapangan. Dari situ, pelan-pelan aku naik. Aku bukan cuma angkat semen. Aku belajar mengatur orang, mengatur bahan, mengatur waktu. Aku mulai punya tabungan, punya tim kecil, dan akhirnya punya kontraktor sendiri. Tapi aku ingat pesan ibu, jangan sombong. Maka aku tetap menyamar. Kadang aku turun sendiri ke proyek, pura-pura jadi tukang. Padahal itu proyek yang aku biayai. Aku ingin tahu, masih adakah manusia yang bisa menghargai orang bukan dari baju atau gelar? Dan saat aku ketemu kamu, Naila, aku tahu, aku ingin uji keyakinan itu denganmu. Ibu yang sejak tadi diam, kini meneteskan air mata. Ayah menggenggam tangan Reza pelan. Ayah malu, katanya, kamu jauh lebih laki-laki dari yang ayah kira. Reza tersenyum. Saya pun dulu ingin menyerah, Pak, tapi saya pikir, kalau saya gagal, bagaimana nasib ibu saya? Dan bagaimana saya bisa kelak punya keluarga kalau saya sendiri tak bisa jaga harga diri? Aku yang sedari tadi mendengarkan di sudut ruangan, kini tak tahan. Aku melangkah mendekat. Tanpa bicara, aku duduk di samping Reza, menggenggam tangannya. Erat, aku nggak pernah salah pilih, bisikku. Reza menoleh, tersenyum dengan mata yang basah. Dan aku bersyukur kamu mau pilih aku, bahkan saat aku terlihat paling tak pantas. Sore itu, semua seperti mendapatkan pelajaran besar tentang kesabaran, tentang perjuangan, dan tentang menilai manusia bukan dari apa yang dia punya, tapi dari apa yang dia tahan. Keesokan harinya, kabar tentang Reza menyebar ke seluruh kota, bukan hanya karena maharnya yang mengejutkan, tapi karena cara hidupnya yang penuh kesederhanaan, meski mampu bergelimang kemewahan. Media lokal menulis berita berjudul, pengusaha kontraktor diam-diam menikah sebagai kuli. Pelajaran tentang kesetiaan dan hati di grup-grup pengajian ibu-ibu. Namaku disebut lagi, tapi kali ini bukan dengan nada sindiran, melainkan dengan kekaguman dan rasa malu karena telah salah menilai. Salah satu tante yang dulu tak mau datang ke akad, kini menelpon ibu dan berkata, "Saya malu, Bu, anak Bu, Zainuddin ternyata lebih bijak dari kami semua." Ibu tak membalas dengan bangga. Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Kami juga sedang belajar agar tak gampang menilai orang dari kulitnya." Dan aku
Aku tak merasa menang, karena dari awal, aku tak sedang membuktikan siapa benar siapa salah. Aku hanya ingin hidup dengan laki-laki yang tahu arah, bukan yang sekadar pamer tujuan. Dan sekarang aku tahu, aku telah menemukan imam yang tak hanya bisa memimpin syalat, tapi juga memimpin perjalanan hati. 3 hari setelah akad, rumah kami tak pernah benar-benar sepi. Orang-orang yang dulu sibuk mencibir, kini mendadak ingin bersilaturahmi. Ada yang membawa buah tangan, ada yang mengirim pesan maaf lewat ibu, bahkan ada pula yang diam-diam meletakkan kue di pagar rumah dengan secari kertas bertuliskan, "Kami malu telah salah menilai." Aku tak tahu harus merasa bagaimana. Senang, mungkin, tapi lebih dari itu, hatiku terasa lega, seperti beban yang selama ini menggantung di dadaku perlahan menguap bersama angin pagi. Namun bukan aku yang paling layak mendapat permintaan maaf. Hari itu, Reza mengajakku duduk di teras. Matahari belum terlalu tinggi. Angin membawa aroma kopi dari dapur belakang, dan kami duduk berdampingan tanpa banyak kata. Lalu, dari kejauhan, datang rombongan kecil. Beberapa keluarga dari pihak ibu, Bibi Rina, sepupu Ririn, dan 3 orang lain yang dulu paling lantang bicara gengsi dan harga diri keluarga. Wajah mereka menunduk saat sampai di depan pagar. Ibu keluar menyambut, tidak dengan senyum, tapi juga tidak dengan tatapan marah. Mungkin karena ibu tahu, hari itu bukan hari balas dendam, tapi hari untuk menyembuhkan. Kami duduk melingkar, hening cukup lama, sampai akhirnya Bibi Rina angkat bicara, suaranya pelan dan tertahan. "Reza, maafkan kami, dulu kami terlalu cepat menilai. Kami pikir kamu nggak punya apa-apa, tapi ternyata justru kamilah yang miskin. Miskin sabar, miskin adab." Reza tersenyum kecil. "Saya nggak marah, Bi, karena kalau saya di posisi Bibi, mungkin saya juga akan lakukan hal yang sama." "Sepupu." Ririn menyeka air mata. "Dulu aku bilang kamu nggak pantas untuk Naila. Sekarang aku sadar. Kamu bukan cuma pantas, kamu malah lebih dari cukup." Reza mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya menikahi Naila bukan untuk menunjukkan bahwa saya kaya, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang kaya bukan selalu mereka yang terlihat." Suasana hening lagi, lalu Reza melanjutkan, suaranya tenang tapi menusuk hati. "Kita terlalu terbiasa menilai dari baju, kendaraan, dan gelar. Kita lupa bahwa orang paling miskin bisa punya hati paling kaya, dan orang paling diam bisa menyimpan cinta paling tulus." Mata semua orang mulai memerah. Aku menggenggam tangan Reza. Dia tak bicara banyak, tapi setiap katanya seperti hujan di tengah kemarau, menyadarkan dan menyejukkan. Siang itu, Reza mengajak semua tamu makan bersama, tanpa prasmanan mewah, hanya nasi hangat, sambal, dan ikan goreng buatan ibu, tapi semua makan dengan tenang. Tak ada sindiran, tak ada cibiran, hanya diam yang penuh penyesalan, dan pelan-pelan berubah jadi kekaguman. Di tengah makan, salah satu tamu dari masjid datang. Seorang ustaz tua yang sering menjadi imam di musyola dekat proyek tempat Reza dulu bekerja. Beliau tersenyum dan berkata, "Saya dari dulu sudah tahu anak ini bukan orang sembarangan. Tapi saya diam saja, karena saya ingin tahu siapa yang bisa melihat Reza dari kacamata iman, bukan mata dunia." Ayah menatap ustaz itu dan berkata pelan, "Dan ternyata, anak saya termasuk yang beruntung." Malam harinya, aku dan Reza duduk di halaman belakang. Kami tak banyak bicara, hanya saling menatap, menikmati suara jangkrik, langit yang mulai berbintang, dan udara yang sudah tak mengandung prasangka. Lalu Reza berkata, "Dulu aku takut kamu bakal nyesal pilih aku." Aku tertawa pelan, dan sekarang dia menatapku dalam, hangat. "Sekarang, aku takut gak cukup baik untuk kamu, karena kamu sudah membela aku ketika semua orang menjauh." Aku menggelang. "Justru karena kamu tetap berdiri ketika semua merendahkanmu, aku jadi tahu kamu laki-laki yang sesungguhnya." Kami saling menggenggam tangan, erat, lama. Dalam diam itu, aku tahu kami mungkin tidak memulai dengan pesta megah, tapi kami memulai dengan kejujuran. Dan itu lebih dari cukup. Besok pagi,
Reza akan kembali ke proyeknya, bukan sebagai kuli, tapi sebagai pemilik perusahaan yang ikut bekerja bersama tukangnya. Dan aku akan mulai mengaji lagi. Tapi kali ini, bukan hanya mengajarkan tajwid dan hafalan, tapi juga mengajarkan sabar dan bagaimana menilai seseorang dari hati, bukan dari kulit luar. Sebulan setelah akad, hidupku berubah. Tapi bukan karena aku mendadak jadi istri pengusaha. Bukan pula karena kami pindah ke rumah besar di pinggir kota. Hidupku berubah karena pandanganku terhadap dunia ikut berubah. Setiap pagi, aku bangun. Bukan hanya sebagai istri Reza tapi sebagai saksi dari cerita cinta yang dibangun dengan peluh, bukan dengan pujian. Reza tetap seperti yang dulu. Sederhana, kalem, dan pekerja keras. Bedanya, kini aku ikut menyaksikan bagaimana tangannya mengatur puluhan proyek, sembari tetap menyapu halaman rumah setiap pagi. Kami memutuskan tinggal di rumah kecil dulu, bukan rumah mewah seperti yang jadi mahar pernikahan. Kata Reza, rumah besar terlalu banyak ruang kosong. Lebih baik rumah kecil yang tiap sudutnya dipenuhi doa dan tawa. Dan benar, rumah kami memang tidak mewah, tapi rasanya hangat. Waktu makan malam, kami duduk berhadapan, saling menyuapi. Ketika azan subuh berkumandang, Reza selalu jatuh orang pertama yang bangun, membangunkanku dengan air wudhu yang dituang ke tangan. Sesekali, kami tertawa di atas tikar lusuh sambil menikmati mie instan. Kadang, kami juga diam dalam pelukan, saat lelah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, rasa syukur. Suatu siang, saat aku mengajar anak-anak di tepi belakang rumah, seorang ibu muda mendekat. "Teh Naila, maaf ya, saya dulu ikut-ikutan ngomongin teteh, tapi sekarang saya paham. Suami teh itu contoh nyata laki-laki sejati." Aku tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena akhirnya, pelan-pelan, masyarakat mulai belajar bahwa penampilan bukan segalanya. Hari-hari berlalu, dan namaku bersama Reza perlahan jadi perbincangan baik. Tapi kami tak pernah larut dalam popularitas dadakan itu. Kami tetap hidup seperti biasa, menolak undangan podcast, wawancara TV, bahkan tawaran endorsement aneh-aneh. Kata Reza, cinta ini dibangun dalam sunyi, biar ia tetap kuat dalam senyap. Beberapa bulan kemudian, Reza membawa kabar bahagia. "Aku mau bangun pesantren kecil. Nah, di tanah yang dulu jadi tempat kita ketemu. Musyola tempat kamu dulu nyapu halaman." Mataku berkaca-kaca. "Namanya akan kuberi nama yang kamu pilih," lanjutnya. "Karena kamu yang bikin aku yakin dunia masih punya orang seperti kamu. Dan sejak itu, hidup kami bukan lagi tentang membuktikan siapa salah atau benar, tapi tentang memberi manfaat." Setiap rupiah dari keuntungan proyek Reza disisihkan untuk membiayai anak yatim, guru ngaji, dan pembangunan pesantren sederhana. Sementara aku kembali mengajar, bukan hanya Al-Quran, tapi juga kisah. Karena kadang, satu kisah bisa jadi pelajaran hidup yang lebih kuat dari 1000 ceramah. Suatu malam, aku menatap Reza di atas sajadah. Ia baru saja selesai witir. Wajahnya tenang, matanya menatap sajadah, seolah sedang berbincang dengan Tuhan. Aku mendekat, lalu bertanya pelan, "Sa, kamu nggak nyesal dulu menyamar jadi kuli bangunan?" Ia menoleh, tersenyum. "Kalau aku nggak nyamar, aku nggak akan tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Kalau aku langsung datang sebagai pemilik proyek, aku pasti cuma akan dipuja. Tapi karena aku datang sebagai Reza si tukang aduk semen, aku jadi tahu siapa yang bisa melihat aku sebagai manusia." Aku menatapnya. Hati ini penuh, bukan karena semua terasa indah, tapi karena semua terasa nyata. Kini, setiap kali aku mengingat hari itu, hari di mana semua orang mencibir pilihanku, aku tersenyum. Bukan karena aku berhasil membungkam mereka, tapi karena Allah membuktikan pilihan yang dilandasi keimanan tak pernah salah arah. Dan jika boleh kubisikkan pada para gadis di luar sana, aku akan berkata, jangan pilih laki-laki dari isi dompetnya, tapi dari isi hatinya. Karena cinta sejati tidak datang dari saldo bank, tapi dari keberanian untuk saling percaya. Bahkan saat seluruh dunia menertawakanmu, cinta kami tak pernah sempurna,
Tapi cinta kami nyata. Dan mungkin dalam dunia yang sibuk menilai dari luar, kisah seperti kami hanya jati dongeng. Tapi aku tahu, setiap kisah indah selalu dimulai dari keberanian memilih. Meski tak semua orang setuju, aku memilih Reza. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku.